Jamaah maghrib hamba Allah yang mulia, pada pertemuan kali ini kita ingin mengajak kita mentadaburi satu firman Allah, yaitu surat Ali Imran 102, di mana Allah menghimbau, mengingatkan orang-orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bersungguh-sungguhlah dalam bertakwa, benar-benarlah kamu mewujudkan ketakwaan, dan jangan sampai kamu mati melainkan kamu tetap dalam keadaan Islam. Jangan sampai kamu wafat melainkan tetap dalam menganut agama Allah ini. Kenapa ini kita jadikan tadabburan, Bapak Ibu Allah muliakan? Karena peringatan Allah ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Berarti ada fenomena orang mati dan dia tidak beragama Islam. Dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan kafir. Kafirnya bisa jadi memang sejak lahir sampai wafat dia tidak memeluk agama Islam. Tapi ada juga fenomena lahirnya Islam, besarnya Islam, tapi akhir hayatnya tidak Muslim. Bahkan fenomena akhir zaman itu akan datang masa di mana akan ditemukan fenomena paginya masih Muslim, tapi sorenya sudah kafir. Sangat mudah, begitu ringannya begitu ringannya manusia meninggalkan agama Islam. Jadi kita ingin membahas ini karena kita memang benar-benar harus khawatir, benar-benar harus cemas jika kita atau siapapun dari orang-orang yang kita cintai melepaskan agamanya, meninggal dalam keadaan tidak Islam. Dulu kita sempat bahas bagaimana kita sedih ketika seorang muslimah Sukmawati Soekarno Putri, muslimah dari lahir, ibunya adalah muslimah, bapaknya muslim, tapi dia meninggalkan keyakinan yang ia anut sejak kecil. Pada usia 70 tahun sudah sangat uzur sebenarnya, lalu dia pindah keyakinan memeluk agama Hindu. Lalu beberapa hari yang lalu kita juga agak kaget, kita belum bisa katakan apakah beliau sudah pindah agama atau tidak, tapi beliau menyatakan sekarang beliau ikut organisasi itu organisasi keagamaan, tidak ada tempat ibadah, tidak ada doa, tidak ada ini, yang adalah berbuat baik. Dia anggota aktifnya, beliau sebut nama organisasi itu Buddha Suci. Beliau sudah beberapa kali ke tempat perkumpulannya di Taiwan, dan kemudian kita lihat cuplikan video beliau membawa semacam patung yang disucikan oleh agama Buddha. Ada yang menduga dia sudah pindah agama, tapi kalau bab murtad ini nggak boleh kita menduga-duga. Tapi yang jelas kita memang sangat mencemaskan. Beliau orang yang kita kenal punya integritas. Beliau kita kenal dari sekian tokoh yang punya idealisme. Dahlan Iskan, beliau anak pesantren Takeran Jawa Timur. Beliau orang Muhammadiyah, tapi di usia senjanya, di saat uzurnya, ada gejala-gejala mengkhawatirkan. Beliau mengikuti aktivitas yang kalau itu dilakukan dengan sadar, dengan sengaja, itu sudah mengarah kepada meninggalkan agama. Nah, kasus-kasus pindah agama apakah karena ada yang kena sakit, malahan dia sakit nggak sembuh-sembuh, terus dia ditinggal oleh istrinya, digugat cerai oleh istrinya, terus akhirnya dia marah, putus asa, lalu pindah agama.
Ada yang pindah agama karena kecewa lalu menikah dengan non-muslim lalu pindah agama. Artinya fenomena orang meninggalkan agama ini sangat banyak. Maka wajar jika Allah mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati. Kalimat tamutunna itu benar-benar peringatan serius. Kalau wala tamutu illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, itu masih biasa. Tapi wala tamutunna, kalimat nun tasydid itu benar-benar Allah benar-benar sangat menekankan jangan sampai terjadi. Nah, tentu saja Bapak Ibu Allah muliakan, kita layak untuk waspada. Kita itu siapa? Pertama kita, yang kedua orang yang kita cintai. Belum ada jaminan kita ini, anak-anak kita apalagi. Lihat bagaimana kondisi saat ini, bagaimana situasi ke depan, kita benar-benar layak untuk khawatir. Akankah kita meninggalkan dunia ini masih memegang ajaran Islam? Oke, katakanlah kita berusaha untuk itu dan kita sangat berharap tidak akan meninggalkan agama ini. Tapi anak-anak kita gimana? Buah hati kita, anak-anak yang kita cintai, yang ke depannya kita nggak tahu entah apa yang akan mereka hadapi, bagaimana situasi di negeri ini. Tapi yang kita khawatirkan bukan mereka nggak makan. Orang tua harusnya tidak lagi berada pada mengkhawatirkan anak saya makan apa, dia akan bekerja di mana, lalu bagaimana nanti kehidupannya. Yang mesti kita khawatirkan bagaimana agamanya. Akankah dia kuat untuk tetap memegang agama ini di tengah ancaman dan godaan? Ada yang kuat menghadapi ancaman tapi tidak kuat menghadapi godaan. Ada yang kuat menghadapi godaan tapi lemah ketika berada pada ancaman. Tapi intinya adalah kita layak mencemaskan. Dan kecemasan ini mesti hadir dalam doa-doa kita. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan muslim dan orang-orang yang kami cintai. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan sampai kami tergelincir lagi setelah kami dapat hidayah. Jangan sampai terjadi. Karena kalau seandainya satu saja dari orang kita cintai itu keluar dari ikatan iman dan Islam ini, berarti Bapak Ibu kita memang tidak akan berjumpa lagi dengan orang kita sayangi itu. Tidak boleh ada semacam perasaan, ya kalau itu kan pilihan dia sudah dewasa, dia menikmati hidupnya sendiri, itu bab privasi. Kalimat-kalimat beracun seperti ini sudah banyak membuat orang tua biasa saja lalu memberi restu anaknya karena dengan alasan pernikahan itu pindah agama, bertukar keyakinan. Dia merasa adalah orang tua yang demokratis, orang tua yang tidak memaksakan keyakinan, dan bahkan tidak sedikit yang bangga. Dalam keluarga kami ada sekian agama, kami tidak memaksakan, kami tetap rukun, tetap damai walaupun keyakinan berbeda-beda. Bapak Ibu Allah muliakan, taruhlah katakanlah di dunia mungkin kita akur dan damai, tapi di akhirat karena perbedaan keyakinan itu berarti kita tidak akan ada kesempatan untuk berkumpul dengan orang yang kita cintai. Jadi tidak sesederhana dia pindah agama, tidak. Biarkan dia menikmati kebahagiaan dan pilihannya sendiri, bukan. Yang kita khawatirkan adalah karena kita ingin dan kita punya cita-cita dan kita sampaikan berkali-kali dalam kajian kita inginnya masuk surga sekeluarga, kita mendambakan reuni lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Karena syarat untuk reuni dalam artian kita berkumpul lagi dengan orang yang kita cintai itu adalah iman. Jadi kita sedih kehilangan orang tua ketika orang tua kita meninggal. Tapi kesedihan kita insya Allah tidak akan lama. Selama kita yakin orang tua kita meninggal dalam keadaan Islam dan kita juga menjaga keislaman kita. Bertemu lagi insya Allah nanti. Kita mungkin sedih kehilangan anak yang kita cintai. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan muslim dan kita jaga keislaman kita, bertemu lagi nanti. Berarti perpisahannya hanya sementara. Oh, sedih kehilangan kakak, kehilangan adik, sedih kehilangan suami. Kesedihan itu tidak lama insya Allah. Apabila yang meninggal muslim dan kita yang masih hidup menjaga keislaman.
Karena dalam surat At-Tur ayat 21 Allah jamin, Allah janjikan, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, anaknya beriman, cucu-cucunya beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan lagi mereka nanti di surga. Ini yang menjadi concern kita. Kekhawatiran kita sudah melewati hanya bab-bab makan. Kamu akan makan apa? Kamu akan bekerja apa? Kamu akan bagaimana? Kekhawatiran kita tidak lagi pada bab-bab itu. Karena bab makan dan rezeki kita juga yakin Allah yang jamin. Serahkan saja sama Allah. Kalaupun dia katakanlah Allah uji dengan kemiskinan, tapi rezeki tetap Allah kasih. Orang miskin juga ada rezekinya. Kalaupun dia diuji dengan berbagai macam penyakit yang menimpa badan selama dia beriman, maka bagi kita, concern kita adalah agar anak-anak kita, dan ini mesti kita sampaikan dalam setiap dialog kita dengan anak kita. Jaga iman nak, jaga. Walaupun masih kecil, walaupun anak kecil, dialog iman itu dah mesti. Wahai anakku, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jaga agama Allah, pegang teguh agama Allah, gigit dengan gigi gerahammu. Kalimat-kalimat begini mungkin belum dicerna secara mendalam, tapi sudah masuk ke dalam alam kesadaran atau alam bawah sadar anak-anak kita. Pernahkah kita atau seringkah kita dialog iman dengan anak-anak kita? Jaga iman apapun yang terjadi. Tidak lagi bicara masalah kamu nanti mau cita-cita jadi apa, mau bekerja apa. Tidak hanya bab kamu mau kaya apa enggak, kamu mau ini, itu boleh juga, tapi jangan lupa dialog keimanan. Pertama, kenapa jangan sampai kamu mati dalam keadaan Islam ini perlu kita bahas selain dari bab tadi. Yang kedua, Pak Ibu yang Allah muliakan, karena hidayah itu mahal. Bahwa kita memeluk agama Islam, orang tua kita kedua-duanya Muslim, anak-anak kita juga Islam, pasangan kita juga Islam, itu mahal. Karena hidayah ini benar-benar hak prerogatif Allah. Tidak ada kekuatan siapapun termasuk Nabi dan Rasul untuk memberikan hidayah. Karena hidayah ini yahdillahu may yasha. Memang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih, Allah kehendaki. Lihat betapa sedihnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekasih Allah, dari mudanya berjuang untuk agama Allah, menegakkan tauhid, menyebarkan agama Islam, berhadapan dengan Namrus, berhadapan dengan kediktatoran. Tapi beliau sungguh tidak berdaya memastikan ayahnya untuk mengikuti agama yang dia sebarkan. Dan ayah Nabi Ibrahim wafat dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Ayah tersayang, Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai anak tersayang. Innahu la'awwahun halim. Nabi Ibrahim itu sama ayahnya santun, sayang, hormat. Dan Nabi Ibrahim itu satu dari dua nabi yang namanya diabadikan dalam setiap solat kita. Ketika tasyahud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi sekaliber beliau tidak punya kekuasaan dan kekuatan untuk memastikan ayah tercintanya mendapatkan hidayah. Sama halnya dengan Nabi Nuh, anak kandungnya, anak tersayangnya, Kan'an. Dia berdakwah siang malam. Nabi Nuh berdakwah itu dikatakan dalam surat Nuh itu, aku berdakwah siang dan malam, terang-terangan, rahasia-rahasia, ramai-ramai, sendiri-sendiri. Pendek kata, semua cara dilakukan untuk berdakwah. Tetapi upaya yang sudah maksimal begitu tidak bisa memastikan anak tersayang. Karena itu anak tersayang Nabi Nuh juga untuk memeluk agama Islam. Bahkan seorang nabi pun juga tidak punya kuasa untuk memastikan pasangan hidupnya, istrinya juga mendapatkan hidayah. Hal yang terjadi pada Nabi Lut. Nabi Lut itu istrinya enggak mengikut agama Nabi Lut. Dia berada di pihak orang kafir. Dan ketika datang bencana yang meluluh lantakkan kaum Sodom, istri Nabi Lut juga termasuk.
yang diazab dan meninggal dalam keadaan tidak beriman. Sama halnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu, tidak berdaya memberi hidayah pada paman tersayang. Beliau sayang pamannya, pamannya sayang beliau. Innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tak akan mampu memberi hidayah orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah orang yang Allah kehendaki. Dan yang paling tragis dan paling dramatis ya Abu Thalib ini. Kenapa tragis dan dramatis? Abu Thalib ini, kalau Nabi Ibrahim dengan ayahnya itu memang memusuhi agama. Memusuhi agama Nabi Ibrahim. Kalau istri Nabi Lut juga memusuhi ajaran Nabi Lut. Kalau Kanaan juga memusuhi ajaran Nabi Lut. Tapi Abu Thalib tidak memusuhi Islam. Bahkan Abu Thalib membela agama Islam. Ketika Nabi diboikot 3 tahun, Abu Thalib ikut diboikot, ikut menderita. Habis badannya, habis uangnya untuk membantu perjuangan dakwah agama Islam. Dan anak-anak Abu Thalib semuanya disuruh untuk menganut agama Islam. Hanya Abu Thalib yang tidak menganut agama Islam. Bayangkan, dari sejak usia 8 tahun, di Nabi ketika lahir ayatnya sudah tiada, berarti sudah yatim. Diasuh oleh ibunya, tapi 4 tahun pertama sama Halimah Sa'diyah. Setelah 4 tahun, dari umur 4 sampai umur 6 tahun dikembalikan pada Aminah ibunya. Cuma 2 tahun bersama ibunya meninggal. Diasuh oleh kakeknya. Umur 6 sampai umur 8 tahun, 2 tahun kakeknya meninggal. Sejak umur 8 tahun Nabi Muhammad bersama Abu Thalib membesarkan, mendidik, menafkahi, mengajari, bahkan menikahkan Nabi dengan Khadijah. Abu Thalib membela Nabi dari kekejaman Quraisy. Abu Thalib membantu perjuangan Nabi. Abu Thalib, pendek kata, Abu Thalib itu orang yang sangat berjasa, sangat menyayangi, sangat mencintai dan sangat membela agama Islam. Sayang Abu Thalib tidak beragama Islam. Nah, melihat fenomena ini kita kan layak bersyukur. Alhamdulillah kedua orang tua kita Muslim. Alhamdulillah pasangan hidup kita juga Muslim. Alhamdulillah semua anak-anak kita juga Islam. Berarti apa? Ini nikmat yang luar biasa. Terus jaga ini. Dalam doa-doa kita sampai kepada Allah, ya Allah, pertemukan kami dengan orang tua kami, dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami yang kami cintai, dengan saudara dan saudari kami, semuanya pertemukan kami di dalam syurga. Karena Engkau sudah berjanji, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan kemudian anak-anak dan keturunannya juga beriman, kami kumpulkan mereka, kami reunikan mereka nanti di surga. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah muliakan, ada jaminan selama di kita barangkali punya anak 1 atau 2 susah menyuruhnya sholat, atau sebagian dari keluarga kita, saudara-saudara kita bahkan sampai wafatnya tidak berpuasa, tidak sholat. Bahkan sebagian bukan kita biarkan, tapi memang dia sampai akhir hayatnya melakukan dosa ini dan segala macam. Tapi jika mereka meninggal masih memegang al-Islam, jika mereka wafat masih dalam keadaan beriman, kita punya peluang menolongnya dengan doa-doa kita. Tapi kalau ada bukti kuat dia sudah meninggalkan agama Islam, haram mendoakan mereka. Jadi ada keluarga kita sampai matinya enggak sholat, puasa Ramadan enggak pernah, dosa banyak dilakukannya. Tapi kita tahu dia sampai matinya tetap beragama Islam, kita boleh mendoakannya. Dan betapapun dosa seseorang, Allah punya kuasa untuk mengampuninya. Tinggal kita minta, ya Allah, kakakku, saudaraku tidak pernah sholat seumur hidupnya, melakukan maksiat sepanjang hayatnya.
tapi Engkau Maha Pengasih, Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa. Bisa. Tapi kalau dia tidak seiman, enggak bisa. Begitu dia wafat, haram hukumnya mendoakan orang yang tidak beragama Islam. Jadi kalau ada orang tidak beragama Islam, kita doakan kalau masih hidup bisa. Ya Allah, sayangi ia dengan cara beri dia hidayah-Mu. Mungkin ada orang kita cintai atau teman kita, siapapun orang-orang kita katakanlah kita sayangi, cuma dia tidak seiman. Selama dia masih hidup, kita boleh mendoakannya. Apa doanya? Ya Allah, sayangi dia dengan cara memberi dia hidayah. Tunjukkan dia kepada agama-Mu. Ya Allah, lembutkan hatinya untuk menerima al-Islam. Tapi begitu dia sudah wafat dan wafatnya dalam keadaan tidak beragama Islam, enggak boleh lagi kita doakan. Tidak boleh kita doakan dan kita minta ampunkan. Oke, berarti kalau dia meninggal dalam keadaan Islam, pertama kita boleh mendoakannya. Yang kedua, kita punya harapan karena Allah mengatakan begini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dari dosa kekafiran dan kemusyrikan, Allah akan ampuni dengan izin Allah. Maksudnya apa? Di antara bentuk pengampunan Allah itu adalah pertama memang langsung Allah ampuni. Yang kedua, dibersihkan di neraka. Dibersihkan di neraka itu berarti akhirnya akan bersih. Akhirnya akan bersih itu berarti ujungnya adalah surga juga. Jadi dosa tidak sholat akan dibersihkan di neraka, dosa tidak puasa akan dibersihkan di neraka, dosa zina akan dibersihkan di neraka, dosa mencuri akan dibersihkan di neraka. Yang tidak bisa dibersihkanlah dosa kekafiran, dosa kemunafikan. Berarti selama dia punya iman dan dia mati dalam keadaan Islam, ada harapan. Sangat besar harapan kita seperti janji Allah, dia lambat laun ujung-ujungnya akan diselamatkan, diampuni, diselamatkan, diangkat dari azab untuk kemudian dimasukkan ke surga. Walaupun setelah sekian lama dia di neraka. Dan ini dijelaskan dalam banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis ketika Allah mengatakan begini, riwayat Muslim, akhriju minan nari man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Ketika Allah mengeluarkan titahnya, keluarkan dari neraka siapa saja yang dalam hatinya ada iman. Kalau iman itu cuma sedikit, sebesar biji zarrah. Artinya apa? Benar-benar dia tidak punya ibadah yang dapat diandalkan, sehingga imannya tidak bertambah, tidak membesar segala macam. Tapi dia diselamatkan oleh fakta bahwa dia meninggal dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena itu Bapak Ibu Allah muliakan, selain dari kita mensyukuri bahwa alhamdulillah hari ini keluarga besar kita semuanya muslim, tapi kita punya tugas yang maha berat, yaitu menjaga agar iman kita dan iman orang-orang yang kita cinta tetap terjaga, tidak dilepaskan sampai mati. Wasiatkan itu sama anak-anak kita. Jaga iman nak. Ceritakanlah si A murtad, si A murtad, si A murtad. Memang iman ini kalau enggak kita jaga hati-hati. Yang begini disampaikan ke anak-anak kita. Karena kalau kita tidak menyatakan itu kepada anak-anak kita, syubhat-syubhat di luar sana sangat banyak. Semua agama itu tujuannya baik, semua agama itu pasti mengajak kepada kebaikan, tidak ada agama yang menyuruh pada kejahatan. Artinya apapun agamanya itu hanya perbedaan-perbedaan yang ujung-ujungnya akan masuk surga. Kristen ada surganya sendiri, Muslim ada surganya sendiri, Hindu ada surganya sendiri. Ini kan syubhat-syubhat yang ada dan hampir setiap hari didengar oleh anak-anak kita. Kalau tidak kita imbangi dengan pernyataan tegas,
Inna dina indallahil Islam. Anak-anakku, hanya Islam agama yang menyelamatkan. Maka dikhawatirkan selama kita hidup masih bisalah anak kita katakan, kita jaga. Tapi kalau kita sudah tiada, akankah mereka masih beragama Islam? Karena itu wasiatkan, agak nyinyir kita bab ini nggak apa-apa. Kita kan sering nyinyir, sekolah nak, makan sayur nak, kita nyinyir dalam hal-hal keduniaan. Jangan lupa ini, jangan lupa ini. Tapi pernahkah kita nyinyir dalam bab-bab akidah? Dalam hal yang paling minimal ini, jaga agama, jaga iman, jaga Islam, jaga salat. Apakah kita senyinyir ini? Sebagaimana kita nyinyir kalau anak kita enggak sekolah. Sebagaimana kita nyinyir kalau anak kita enggak mau makan sayuran. Dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu Allah muliakan, kenapa kita merasa Islam ini agama yang mesti kita jaga? Kenapa ini adalah agama Allah? Agama itu artinya apa? Seperangkat aturan atau syariat yang memang Allah buat untuk kemaslahatan manusia. Artinya apa keyakinan kita? Islam ini tujuannya adalah dua. Mendatangkan kemaslahatan, menjaga dari kemudaratan. Maksudnya, kita yakin tidak satu pun perintah dalam ajaran Islam, melainkan pasti kalau kita laksanakan ada kebaikan di sana. Itu kita harus yakin itu. Walaupun kita nggak tahu, nggak mengerti hikmahnya karena ilmu kita terbatas. Apa sih rahasianya sehingga kita disuruh berpuasa? Apa sih rahasianya sehingga kita berwudu? Apa sih rahasianya kita disuruh cuci cebok dan segala macam? Pokoknya keyakinan kita asal Allah perintahkan pasti ada manfaatnya. Yang kedua, tidak satu pun larangan Allah. Dalam hal apapun, kalau dilarang pasti ada mudaratnya. Berarti kalau kita jalankan agama Islam, kita akan mendapatkan kemaslahatan dan kita akan terhindar dari kemudaratan. Kapan itu? Sejak di dunia. Jadi kita yakin bahwa kalau Allah larang atau Rasulullah larang, walaupun larang itu hanya bersifat makruh, jangan tidur di waktu pagi. Makruh tidur setelah subuh. Kan makruh ya? Kita harus yakin berarti ada bahaya. Walaupun kita nggak tahu bahayanya apa. Atau kita temukan dalil tidak boleh atau dilarang, tidak dianjurkan tidur pada asar. Kita harus yakin seyakin-yakinnya pasti ada mudarat. Ada hadis Nabi dilarang minum sambil berdiri. Oh pasti ada bahayanya. Bahwa kita tahu apa bahayanya, bahwa terungkap atau belum itu soal lain, tapi keyakinan kita kalau betul ini syariat Islam pasti ada bahaya. Sehingga kita sampai pada kesimpulan sungguh beruntung orang yang beragama Islam dan alangkah sangat beruntung orang yang mengamalkan Islam. Maka kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun ini benar-benar menjadi kalimat yang sering kita ulang-ulang. Kita ingatkan kepada diri kita dan anak-anak kita. Kemudian terakhir Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenapa kita perlu mengindahkan firman Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun ini? Terbaru itu di Pasaman kalau nggak salah. Ya, ada ajaran baru Pasaman ya, heboh ya. Saya nggak tahu ajarannya apa. Lagi katanya lagi diproses. Penampilannya sangat Islami. Wanitanya bukan cuma berjilbab tapi bercadar. Penampilannya benar-benar ya kalau dari secara fisik kita melihat benar-benar komitmen agamanya tinggi. Tapi akidahnya sudah kena. Dan ini bukan kejadian yang pertama. Di Kalimantan Selatan itu ajaran apa itu ya? Tapi sudah keluar fatwanya. MUI Kalimantan sudah mengeluarkan fatwa itu adalah ajaran sesat.
Tapi poinnya adalah agama ini yang kita pegang hari ini ancamannya tidak hanya dari yang nyata-nyata menyatakan dirinya musuh agama Islam, tapi ancaman yang paling berbahaya adalah dia menyatakan dirinya Islam, tapi akidahnya sudah menyimpang dari ajaran Islam. Terus gimana caranya, Ustaz? Caranya tidak lain, Bapak Ibu Allah muliakan, kita mesti mendekat ke ajaran Islam dengan mempelajarinya. Kita mesti akrab dengan syariat Islam dengan cara mengamalkannya. Lalu sering-seringlah berdoa kepada Allah. Di antara doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan kami setelah engkau beri kami hidayah, dan jadikanlah untuk kami rahmat, sungguhnya engkau maha pemberi karunia. Kalimat ini minimal sangat dibutuhkan di saat orang akan meninggal dunia. Karena fenomena ketika meninggal dunia itulah ujian terakhir yang kalau kita selamat, insya Allah kita akan beruntung selama-lamanya. Apa itu? Fenomena yang dinamakan dengan husnul khatimah. Maka doa kita adalah Allahumma ikhtim alaina bihusnil khatimah. Kami lahir dari agama Islam, sampai remaja kami Muslim, sampai hari ini kami masih beriman, tapi jangan sampai kami justru di saat nyawa dicabut justru tergelincir dalam keadaan tidak beragama Islam. Maka doanya Allahumma ikhtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang kami ucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.